Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kelas 6 hari ini kita bertemu kembali seperti semester kemarin. Kita daring ya. Semester 2 juga daring karena situasi pandemi masih belum berakhir ya. Meskipun pandemi ini kita harus tetap semangat belajar ya, tidak boleh pantang menyerah dan tetap jaga kesehatannya ya. Untuk kelas 6 di semester 2 ini kalian untuk BTK-nya jadi 1. Kalau misalkan ada waktunya PAI ya, jadi ada waktunya BTK ya, jadi 1. Jadi hari ini kalian siapkan LKS kalian, BTK dan PAI-nya ya. Oke, kalau sudah siapkan, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kelas 6 kita pelajari yaitu PAI-nya dulu ya. Kalian buka PAI bab 1. Di situ di halaman 3 ada judul Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ya, coba kalian simak ya, saya jelaskan apa maksudnya bacaan ini, bacaan di surat di bab 1 ini ya. Surat Al-Maidah yaitu surat yang berurutan kelima dalam Al-Quran ya. Surat Al-Maidah ini terdiri dari berapa ayat? 120 yang mempunyai arti hidangan. Jadi ingat ya, di buku kalian misalkan ada artinya, kalian kasih garis bawah ya, karena dibuat hafalan, nanti kalau ketika ulangan pasti keluar ya. Oke, nomor 1 di situ ayat 2 ya. Surat Al-Maidah ini diturunkan di kota Madinah. Berarti kalau kota Madinah istilahnya itu Madaniyah. Kalau Mekah jadi Makkiyah ya. Lihat di situ ada Al-Maidah ayat 2 ya. Langsung saya artikan ya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah amat berat siksanya ya. Jadi kalian di Al-Maidah ayat 2 ini tidak boleh tolong menolong dalam hal kejelekan. Kalau misalkan ada temannya ingin mencuri, tidak boleh dibantu. Kenapa? Karena hal kejelekan. Tapi kalau tolong menolong dalam hal kebaikan, segeralah kalian tolong ya. Misalkan kalian diajak tolong menolong dalam hal kebaikan, contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Hai, siapa namanya? Satria, ayo ikut aku kemana? Nah, ikut aku kerja bakti. Nah, kerja bakti kan kebaikan. Nah, segera itu. Tapi kalau hai Satrio, ayo ikut aku kemana? Ambil buah-buahnya Pak, selamat tanpa izin. Jangan ya, mencuri. Itu surat Al-Maidah ayat 2. Lanjut langsung secara singkat ayat 3. Sekarang Al-Maidah ayat 3 ya, yang punya arti pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan
telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridho Islam sebagai agama. Ya, maksudnya apa dari arti tersebut tadi? Ya, maksudnya gini, kalian mempunyai teman, ya, mempunyai teman selain agama Islam. Ya, kalau misalkan kalian diajak, ayo ikut aku ke gereja, tidak, jangan mau. Kenapa? Untukku agamaku, untukmu agamamu, ya. Tapi jangan saling mengejek dan jangan saling menghina. Tetap dijaga toleransinya, ya, dijaga kebaikannya, ya. Nggak boleh saling mengejek antara agama, ya. Semua sama, ya. Semua manusia itu sama. Jadi kalian sama teman kalian yang lain agama itu nggak boleh mengejek agamanya, harus saling menghormati. Yang lain agama Islam harus menghormati agama Islam, yang Islam harus menghormati agama yang lain, ya, seperti itu. Jadi nggak boleh saling mengejek, ya. Kalau kalian diajak, misalkan kita mengajak mereka yang lain agama Islam, ayo kita ke masjid, ya, itu nggak apa-apa. Tapi ya menghormati, kita lihat dulu temannya. Oh, udah tahu temannya itu bukan agama Islam kok kita ajak, ya, menghormati, menghormati perasaan mereka, ya. Untuk selanjutnya, nikmat Allah berupa sebuah kebutuhan manusia sudah cukup, ya. Semua di bumi, di alam semesta ini kebutuhan hanya untuk manusia, ya, hanya untuk manusia. Hewan apapun, sekecil apapun hewan itu, sebesar apapun, semuanya ada manfaatnya. Barang apapun, semua ada manfaatnya. Nggak ada barang yang nggak bermanfaat. Coba sebutkan kalau ada barang yang nggak bermanfaat. Semua bermanfaat. Kotoran hewan aja bermanfaat. Buat apa? Buat pupuk, padahal kok kotoran, ya kan? Apalagi yang lebih yang baik, pasti itu lebih bermanfaat. Batu gak manfaat, kata siapa? Batu buat bangun rumah, ya. Kerikil gak manfaat, kata siapa? Buat ngecor, ya kan? Apa yang gak bermanfaat? Semua bermanfaat, ya. Hewan misalkan, hewan ada yang paling kecil gak bermanfaat, semut, kata siapa? Gak bermanfaat, ya. Kalau ada semut, tanah gak dipakai untuk semut, gak gembur, ya. Buktinya burung juga makan semut, ya kan? Burung makan semut, burungnya hidup, burungnya ditangkap manusia, dijual beli, bisa, ya kan? Akhirnya manusia yang beruntung. Semua saling menguntungkan, bermanfaat satu sama lain, ya. Dan di agama ini macam-macam, ya, macam-macam agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Semua harus saling menghormati antara agama satu dengan agama yang lain, ya. Dan yang diridhoi oleh Allah hanya satu, agama apa? Islam. Oke. Selanjutnya yang B, surat Al-Hujurat. Ya, di sini surat Al-Hujurat, surat yang berurutan ke-49, ya. Sama seperti Al-Maidah, diturunkan di kota Madinah. Jadi istilah Madinah yaitu Madaniyah, ya. Oke, kita lihat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Jadi kalian ini kalau lihat artinya ini, surat Al-Hujurat ayat 12, Allah itu melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Kenapa? Kita belum tahu pasti benar atau tidaknya orang tersebut, kalian sudah menyalahkan. Berarti berprasangka buruk tidak boleh, ya. Perbuatan berdosa. Kenapa? Maksudnya mempunyai perasaan kepada orang lain itu kejelekan. Orang itu senang ini, padahal belum tahu pastinya anak-anak itu jelek apa tidak, ya kan? Dan Allah melarang mencari kejelekan orang lain, mencari-cari kejelekan orang. Misalkan punya teman, ya, ini loh budi loh, senengane misuan, senengane nyolongan, nggak boleh mencari-cari, ya. Biarkan, ya. Kalian kalau bisa nggak usah bicarakan kejelekan orang lain, itu nggak usah dibicarakan. Kalian mending diam.
ya. Terus ayat ke-13 surat Al-Hujurat, masih di surat Al-Hujurat, ya. Situ menyiati, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling kenal mengenal satu sama lain, ya. Kalian hidup di sini adalah manusia, makhluk yang sosial, jadi membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri, ya. Kalian pergi kemanapun, ya, nggak kenal sama orang jadi kenal, ya. Dan di sini di Indonesia ini, ya, atau di negara kalian ini banyak suku, banyak bangsa-bangsa, apa saja, ada suku Madura, suku Jawa, suku Dayak, suku apa saja, semua saudara kita, semua manusia itu saudara kita, jadi tidak boleh saling bermusuhan, ya. Apalagi mengejek, awakmu ireng kok negro, nggak boleh, ya, tidak boleh. Itu adalah ciptaan Allah, ya. Kalau kalian mengejek orang lain, berarti kalian mengejek diri kalian sendiri dan mengejek ciptaan Allah. Contoh, ya, kok bisa mengejek ciptaan Allah, ya, misalkan kalian membuat patung, ya, dua anak membuat patung, Satria sama Budi sama-sama membuat patung bentuk hewan gajah. Otomatis kedua ini mempunyai hewan gajah, dua gajah ini otomatis mempunyai perbedaan. Entah yang lebih baik Budi, entah yang lebih baik Satria, ya kan? Nah, kalau misal kalian lihat itu yang lebih baik Budi, ya kan? Si Budi nggak boleh mengejek punyanya Satria. Kalau diejek, pasti Satria marah kan? Gajahmu elek ini, gak iso gawe, ya kan? Sama seperti itu. Kalau kalian mengejek teman kalian, sama saja mengejek yang menciptakan, ya, tidak boleh, ya. Kalau kalian sudah mengejek, contoh ini, ya, contoh kalian mengejek teman kalian, terus kemudian jauh-jauh hari kalian ada butuh pertolongan, ban kalian kempes, terus ada teman kalian yang kamu ejek, kamu minta tolong siapa? Kalau bukan ke temanmu, ya kan? Saling tolong menolong. Ini penjelasan di surat Al-Hujurat, yaitu manusia tidak boleh hidup sendiri, maksudnya harus bersosial, ya, harus kenal satu sama lain, saling tolong menolong, saling menghormati dan seterusnya, ya, di surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian di yang huruf C ini halaman 6, di situ ada ilmu tajwid waqaf. Waqaf itu berarti tandanya berhenti, ya. Kita lihat berhenti yang bagaimana. Nah, kita lihat di sini ada A, B, C sampai D, ya. Yang A huruf akhir, akhir tidak mati. Kalian kalau ngaji pasti melihat ada huruf paling akhir sendiri, itu hurufnya nggak mati, ada fathah, ada kasroh dan sebagainya. Tapi itu kalian membacanya mati, diwakafkan, berarti berhentinya pakai huruf mati. Contoh, di situ ada yang ada contoh, ya. Malikin nasi. Nasi berarti kan si yang paling belakang ini kasroh kan, nggak mati kan? Nah, tapi kalau di belakang wakaf jadi mati. Malikin nas, ya kan? Itu wakaf akhir harus dimatikan. Itu kalau bertanda harokat fathah, kasroh, dhamma, ya. Tapi kita lihat contoh yang B, ada wakaf yang bertanda yang memang diwakafkan mati tapi dibaca fathah. Contoh seperti apa? Seperti tanwin, ya, fathatain. Kalian lihat di situ contoh yang B, ya. Di situ contoh fathatain, ya. Kana tawwaban berarti yang terakhir mempunyai tanwin yang berharokat fathatain. Jadi kalau paling ada di akhir sendiri huruf kalimat apa saja, kalau ada fathatain atau tanwin tadi mati, ya. Jadi kalian hanya membaca hanya satu, maksudnya tidak di tanwin, tidak tanwinkan. Kana tawwaba, tan tawaban, bannya itu
dihilangi jadi tawaba. Selanjutnya yang C. Di situ kalian lihat ada contoh tak marbuto. Apa tak marbuto? Tak marbuto itu bentuknya lingkaran, terus di atasnya ada titik duanya. Itu namanya tak marbuto. Nah, itu kalau kalian menjumpai tak marbuto di akhir kalimat, itu cara bacanya berbunyi H. Contoh kamu lihat di bawahnya humazatil lumazah. Ya, zah. Padahal yang paling akhir itu ada tak marbuto. Humazatil lumazatin, tin ini tak marbuto taknya, jadi humazatil lumazah, jadi H. Jadi matinya jadi huruf H. Yang terakhir D, di situ ada akhir kalimat ada huruf mati sukun, dan setelah sukun ada fathah. Contoh di situ kamu lihat, kamu perhatikan toiron ababila, bila yaknya sukun, lamnya fathah, bila. Jadi cara membacanya kalau di terakhir kalimat ini, kalau di akhir kalimat itu cara bacanya jadi sukun semua. Yaknya sukun, yak sukun jadi yaknya tetap sukun, lamnya jadi sukun. Jadi cara bacanya toiron ababil. Kan, mudah kan? Ingat-ingat ya. Mulai dari A sampai D tadi. Yang A kalau di akhir kalimat ada huruf fathah, kasroh, dhamma, itu berarti diwakofkan, berhenti maksudnya mati. Malikin nas, padahal malikin nasi. Terus kalau kalian menjumpai tanwin fathaten, kasroten, dhammaten, berarti tanwinnya dihilangi tapi jadi hidup. Ya, karena tawaban jadi karena tawaba. Ya, seperti itu. Terus untuk yang C, ya, kalau kalian lihat ketika ngaji akhir kalimat ada tak marbuto, ya, tak marbuto yang lingkaran, biasanya ada titik dua, itu harus kalian baca berbunyi H, ya. Wa umazatil lumazatin, ya, tinnya tak marbuto jadi lumazatil lumazah, ya. Kemudian yang terakhir, kalau kalian melihat akhir kalimat ada sukun, kemudian ada huruf lagi hidup, misalkan contoh di bawah tadi toiron ababila, ya, lamnya hidup la, tapi di akhir kalimat jadi sukun, toiron ababil, ya. Terus lanjut, dan ada berapa tanda-tanda macam-macam waqaf. Di sini kalian perhatikan di halaman 7. Macam-macam waqaf ada dua, ada waqaf ikhtiari dan waqaf ikhtirari dan waqaf ikhtirari, ya. Apa itu waqaf ikhtiari? Ya, waqaf ikhtiari ini waqaf yang berhenti tanpa sebab, seperti akhir kalimat tadi. Tanpa sebab, gak ada sebab, memang benar-benar mati tanpa sebabnya, ya. Maksudnya contoh seperti ini, an sholatihim sahun, mati kan, ada wawu sukun dan nun sukun, sahun, ya kan, gak ada sebabnya, ya kan. Seperti contoh yang di waqaf yang A tadi, yang fathah, kasroh, dhamma tadi, ya. Malikin nasi, jadi akhir kalimat jadi malikin nas, ini waqaf ikhtiari, ya, waqaf ikhtiari, waqaf tanpa sebab, nggak ada sebabnya. Loh, bagaimana maksudnya ada sebabnya? Sebab maksudnya ada sebabnya bagaimana? Seperti ini, di waqaf ikhtirari, Pak. Ya, ini karena sebabnya apa? Waqaf yang ada sebabnya itu waqaf memang kalian ketika ngaji Al-Quran atau latihan 6-5, ya, kalian ketika ngaji nafas kalian nggak kuat, akhirnya kalian berhenti di tengah-tengah kalimat, itu karena sebabnya apa? Nafasnya nggak kuat, akhirnya
mati di tengah-tengah, maksudnya ketika membaca berhenti di tengah-tengah. Nah di tengah-tengah ketika berhenti dimatikan kan hurufnya, itu namanya waqaf ikhtirari ya. Selanjutnya kalian perhatikan di nomor 3 tanda-tanda waqaf ya. Kapan kalian berhenti? Di sini kalian pernah menjumpai di 1 sampai 11 ini di dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an Tartil 6 ya. Itu kalian sering menjumpai di nomor 1 sampai 11 ini. Apa maksudnya ini semua? Ini kapan berhenti, kapan boleh berhenti, kapan harus lanjut, kapan harus berhenti ya. Kalian lihat 1 sampai 11 ini kalian baca ya, kalian mengerti waqaf lazim yang bertanda mim ya. Di atas kalian pernah menjumpai kecil. Ini bentuknya kecil ya, di tengah-tengah kalimat itu ada kecil di atas ya. Itu tanda-tandanya harus berhenti kalau mim seperti kecil di atas. Kalau misalkan di tengah-tengah kalimat, kalau ketika membaca Al-Qur'an atau Tartil 6 kok ada mim kecil, berarti ketika ada mim ini kalian harus berhenti di waqaf ya, nggak boleh lanjut cara bacanya. Oke, kalian baca 1 sampai 11 ya. Kalian garis bawah harus berhenti, lebih baik berhenti, boleh berhenti dan seterusnya. Yang penting-penting kalian garis. Oh ini berarti boleh berhenti, kalian garis. Oh berarti ini nggak boleh berhenti, kalian garis. Biar ingat nanti ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat halaman 9. Halaman 9 kalian kerjakan A dan B ya, hanya A dan B, ABC-nya sama nomor 2. Kita lanjut lagi di BTQ-nya. Kalian siapkan BTQ-nya. BTQ kalian lihat di halaman 6 ya. Di sini kalian hanya mengenal tanda panjang pendeknya suatu bacaan, yaitu huruf mat ya. Mat itu panjang pendek. Di sini kalian mat lazim musokal kalmi. Maksudnya apa? Mat yang panjangnya 3 ketukan sampai 6 ketukan. Kalian pernah melihat ketika ngaji di atas kalimat itu ada seperti harokat gelombang. Nah, itu panjangnya 6 ketukan, tidak boleh pendek, harus panjang. Ya, contoh kalian lihat di kalian ada contoh situ. Ja'atin ya, ja'atin ja-nya itu ada gelombang seperti ini. Huruf dhad ya, terus ada huruf dal, ada huruf sin. Oke, contoh di bawah nomor 2. Ya, ja-nya itu harus panjang karena ada mat lazimnya, kemudian shotnya juga. Jadi kalian ketika membaca ini siapkan nafasnya dulu, berarti kalian harus bernafas dulu dalam-dalam, terus kalian tahan, kemudian kalian mengucapkan ya seperti itu ya. Bernafas dulu, ditahan, kemudian kalian berbunyi ya seperti itu. Contoh yang kedua, tahan nafas dulu. Al-haqqah ya, seperti itu. Oke, kalian pasti bisa ya, yang sering yang setiap harinya ngaji pasti bisa untuk ini. BTQ-nya mudah sekali, sangat-sangat mudah. Untuk BTQ-nya kalian hari ini mat lazim dulu ya, mat lazim dulu. Besok akan saya lanjutkan di mat lazim mukhafaf hilmi ya, yang mempunyai arti panjangnya 2 sampai 3 ketukan. Beda lagi, kalau ini kan 6 ketukan ya, 3 sampai 6 ketukan. Jadi untuk BTQ kelas 6 kalian tugasnya membaca
ya. Hanya membaca di halaman 6, membaca halaman 6 paling bawah, di situ ada perintah coba kalian baca ayat di bawah ini. Hanya 3 kalimat ini, ya, 3 kalimat ini kalian baca, kalian video, nanti kirim di WA pribadi saya. Semua tugas PAI dan PTQ nanti kalian kirim lewat WA pribadi saya. Oke, untuk hari ini pelajaran PTQ dan PAI ya sampai sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Ya. Oke anak-anak, di rumah jangan main game terus ya, dimanfaatkan kuotanya yang sebaik-baik mungkin ya, karena harga kuota juga mahal ya kan. Kalian belajar selama ini belum tahu kapan masuknya. Selama daring kan butuh kuota untuk ngirim, untuk melihat video ya. Jangan boros ya, kasihan orang tuanya nanti. Mending dibuat yang bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.